Baik, tema kita ini ya, larangan al-ghulu. Al-ghulu itu berlebih-lebihan. Salah satu definisi yang saya kutip ini dari kitab Fathul Bari, ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan al-ghulu itu adalah al-mubalaghah fi syai' wa tashdid fihi yatazawazul hadd wa fi mana at-ta'mik wa ziyadah ala ma lam yatlub syar'an. Gulu itu adalah berlebih-lebihan pada sesuatu dan bersifat ketat di dalamnya dengan melampaui batas, dan maknanya adalah melampaui batas dan melampaui apa yang tidak disyariatkan oleh syariat. Ya. Ta'mik itu mendalam-dalami. Ya. Kita di dalam beragama harus mendalam, harus, tapi kalau mendalam-dalami nggak boleh. Ya. Harus mendalam dalam keilmuan, ya. Tapi kalau mendalam-dalami, ujungnya kan dulu pernah kalau orang di yang saya hafal di Sunda ada orang yang ngaji Saifi. Mungkin pernah dengar ya? Atau apa tuh Saifi? Saifi ini. Kalau saya bahasa Arab pedang itu betul artinya. Orang bisa masuk ke ke tanah, air, udara, memang Gatot Kaca Antarja dalam pewayangan dia. Itu at-ta'mik ya. Al-Quran sudah memberikan petunjuk kepada kita. Salah satunya ada di surat Al-Maidah ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, jangan kamu berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara yang tidak benar. Biwairil haqqi. Ya. Atau ghairul haqqi wala tattabi'ul hawa, dan jangan kalian mengikuti hawa nafsu. Qad dallu, sungguh telah sesat orang-orang sebelum kamu, wa dallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Ini ayat ini hitobnya kepada ahlu kitab. Ahlu kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Itu diperjelas di dalam surat Al-Bayyinah namanya juga ya, surat perjelas. Itu ahli kitab. Jadi nanti kafir itu ada dua. Ada kafir kitabi, mereka yang disebut ahlu kitab. Ada kafir musyrik, yaitu di luar ahlu kitab. Yang diseru di sini ahlul kitab. Kenapa? Karena yang sampai hari ini ada agama yang tersisa dari peninggalan agama yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa adalah agama Yahudi dan agama Nasrani. Ya. Secara turunnya agama itu sebetulnya dikhususkan untuk Bani Israel, atau yang kita sebut sekarang Yahudi, atau ada juga yang Zionis ya. Ya walaupun tadi dari sisi pemaknaan beda, siapa Yahudi, Bani Israel dan Zionis. Yahudi sendiri itu adalah turunan Nabi Yakub ya, Yahuda. Itu Nabi Yakub punya anak 12, salah satu Yahuda. Yahuda itu orangnya ditakdirkan Allah orang pintar-pintar. Dari keturunan Yahuda ini dan Yakub. Terus perkembangan jumlah, dari sisi jumlah juga ini Yahudi ini atau Yahuda ini begitu pesat sehingga menjadi satu kelompok ya. Jadi satu bangsa. Dari situ lahir kan para nabi, dari situ banyak. Jadi kalau nanya kenapa nabi-nabi lahir dari Yahudi, ya karena kaum Yahudi kaum yang paling harus ditunjukin Allah ya. Itu boleh bisa dibaca itu. Keturunan Nabi Ibrahim itu dua, Nabi Ishak, Ismail dan Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak itu ada 11 kurang lebih nabi.
Tapi dari Nabi Ismail hanya satu, Nabi Muhammad. Itu mencirikan Yahudi yang bandel luar biasa. Nah, salah satu karakter buruk orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu adalah al-ghulu di dalam agama. Dari mereka lahir kerahiban. Apa kerahiban? Dalam Quran ada ungkapan ittakhadhu akhbarahum wa ruhbana, para rahib. Para rahib itu enggak nikah. Tujuannya apa? Tujuannya bagus, ya, dengan cara salah. Jadi mereka ingin bersih, tidak terganggu dalam mengabdi kepada Allah itu. Lalu mengharamkan nikah. Sampai hari ini masih ada. Ada. Para pendeta di selain Yahudi Nasrani juga di Hindu Buddha. Ya mereka mengikuti saja. Itu petunjuk Quran ya. Kemudian Rasul memberikan penjelasan. Ibnu Abbas, hadisnya dari Ibnu Abbas, kalau Rasulullah SAW qadatul aqabah al-qatul li hasab qala falaqatu lahu hasayat min hasahaz qala bimisli hadza. Kemudian Rasul di ujungnya iyyakum wal ghulu fid din. Rasul di sini memberikan petunjuk, kata Ibnu Abbas, ketika mereka akan lempar jumroh Aqabah. Ya. Lalu Rasul memberikan contoh, begini cara melempar itu. Karena tidak sedikit sahabat yang berlebihan dalam melempar. Lempar itu biasa aja lempar. Allahu Akbar. Ya kan? Ada yang melempar yang kelihatan kayaknya dinding itu setan. Sehingga jadi kesetanan melemparnya itu. Padahal itu kan syariah aja. Bahwa di situ dulu ya nampak tilas dari Nabi Ibrahim melempari setan karena menggoda Nabi Ibrahim supaya tidak jadi menyembelih anaknya. Ya, itu mana dulu. Sekarang dinding itu adalah menjadi syariah saja. Ya, kita lempari karena itu bagian dari syariah. Demikian juga ketika mereka tawaf. Ya, tawaf mengelilingi Ka'bah, saat melewati Hajar Aswad banyak yang al-ghulu. Ya, di kalangan kita kaum muslimin. Ya. Banyak al-ghulu. Batu atau hajar hitam, batu hitam atau hajar aswad itu apa? Manfaat madaratnya tidak ada. Batu aja. Terus kenapa dicium? Ya gitu, itu syariah. Ya. Karena dalam syariah itu yang dituntut adalah taat dan patuh, itu aja. Gak usah nanya, dari nanya gitu kan. Ya. Orang sudah mandi, sudah wudu, terus keluar angin, apa yang dimasuk? Kenapa? Gitu ya. Kalau saya sering memberikan ilustrasi, orang lagi upacara 17-an Agustus, ya, si komandan upacara menyiapkan pasukan. Di pinggirnya sudah ada inspektur upacara. Terus sudah beres menyiapkan, lapor ke inspektur upacara. Ya, lapor, pasukan telah disiapkan. Terus kata inspektur upacara apa? Ya, siap laksanakan gitu. Ya, tidak begini kan jawabnya. Sudah tahu dari tadi juga. Enggak kan? Itu aturan gitu. Ya. Jadi jangan nanya kalau dalam urusan ibadah. Kalau itu sudah tauqifi berdasarkan wahyu, udah jangan nanya. Kenapa orang mengusap sepatu bagian atasnya, bukan bawahnya? Sampai Ali mengatakan laukana dinu birra'i lakana asfalahu aula bil masimin a'la. Kalau agama itu harus berdasarkan akal, tentu mengusap sepatu itu yang utama itu bawahnya. Tetapi Rasul mengusap sepatu bagian atas. Bari sepatu dipakai sholat deh, ke harti, ya sudah gitu aja. Ya. Nah, al-ghulu itu lahir karena tadi salah satunya adalah karena terlalu banyak pertimbangan perasaan. Ini bahasa nabinya, iyyakum wal ghulu fid din fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Jauhi oleh kalian sikap al-ghulu. Sesungguhnya perkara yang membinasakan umat sebelum kalian itu adalah sifat al-ghulu di dalam agama. Tadi dicontohkan itu Yahudi, Nasrani, sehingga
Nabi Uzair jadi Tuhan, Nabi Isa jadi Tuhan, Siddhartha Gautama, Konghucu dan sebagainya. Ya, malah di kafir Quraisy itu ada Lata, ada Uzza. Kalau kita baca sejarahnya, siapa Lata? Lata itu dulunya adalah tukang bikin roti. Ya, kan dulu bikin roti teh hebat ya. Kalau sekarang banyak pabrik. Dulu berjasa tukang. Nah karena saking berjasanya dibikin patung. Akhirnya tadinya menghormati judulnya, tapi akhirnya jadi dituhankan. Uzza juga tidak sama. Nah, mana semua itu adalah tadinya orang-orang yang disebut orang-orang soleh pada masanya. Ya. Tapi karena tadi ya al-ghulu tadi ya, berlebih-lebihan dalam penghormatan, lahirlah kultus. Lebih dari itu adalah menuhankan. Di kita di Islam dulu ada kelompok yang mengikuti Ali bin Abi Thalib. Pengikut Ali, pengikut tuh bahasa Arabnya Syiah. Ketika Ali berseteru seolah-olah dalam tanda petik ya dengan Muawiyah, maka lahir dua kelompok. Pengikut Ali namanya Syiatu Ali, pengikut Muawiyah namanya Syiatu Muawiyah. Jadi dulu tuh Syiah ya dua. Hanya ketika Muawiyah sudah meninggal udah selesai aja. Tapi ketika pengikut Ali, walaupun Ali sudah meninggal tetap kuat. Apalagi dilanjutkan oleh Hasan Husain. Terlebih Husain dibunuh kan gitu. Sebetulnya dibunuh itu karena peristiwa politik saja. Ya. Karena yang membunuh juga dari kalangan sahabat. Itulah makanya disebut fitnatul kubro di dalam Islam itu. Ya. Nah Syiah tadi pengikut Ali berlebih-lebihan terhadap Ali, memuja berlebihan sampai akhirnya Ali itu Tuhan. Yang paling rendah orang Syiah itu Ali itu adalah Rasul, hanya karena Jibril salah memberi wahyu. Sampai begitu. Jadi sebetulnya yang jadi nabi itu bukan Nabi Muhammad, tapi Ali bin Abi Thalib. Tapi karena Jibril salah memberi wahyu. Nah, terus sampai ada di Syiah itu kalau kita baca ada Syiah imam yang 12 yang nanti ujungnya menjadi Imam Mahdi. Ya kan Imam Mahdi itu dari sana asalnya, dari Syiah. Kalau kita baca tentang Imam Mahdi itu itu bukan hanya di kalangan Syiah, tapi itu di agama kultur Romawi sudah ada. Ya. Di Hindu ada yang disebut Ratu Adil. Ya, tadi agama Romawi Purba juga sudah ada. Yang mereka meyakini akan lahir seseorang menjadi pemimpin umat yang disebut Ratu Adil itu. Ya. Banyak saya sampai hari ini ya kepercayaan tentang Imam Mahdi itu masih sama-sama terus terang. Ya. Kenapa? Kalau Imam Mahdi yang dimaksud orang, imam itu artinya pemimpin, Mahdi itu yang diberi petunjuk. Al-Quran petunjuk. Lalu kita selama ini mendapat petunjuk atau enggak, kan pertanyaan saya begitu. Ya. Tapi kalau yang dimaksud Imam Mahdi itulah Nabi Isa alaihissalam yang kelak akan turun ke muka bumi di akhir zaman, walau alam bisa saja. Karena hadisnya ada sahih, secara sanad hadis itu sahih. Nabi Isa akan turun, akan membunuh babi, akan menghancurkan salib. Bentuknya apa? Apakah wujud Nabi Isa yang turun? Gaib bagi kita. Bisa jadi iya, bisa jadi bukan. Karena saya pernah mikir juga, Nabi Isa sih gak capek. Karena wayahan babi masa dunia, terus salib dihancur-hancurkan. Berapa hari itu pekerjaan gitu ya. Kalau Nabi Isa yang turun secara fisik, tapi karena hadisnya sahih dan makna yang dipakai oleh kita memang yang pertama harus makna hakiki, jangan makna majazi. Ya. Terlepas dari itu kita yakini saja Nabi Isa nanti turun ya turun. Tapi yang jelas di dalam hadis-hadis sahih itu orang-orang mukmin itu tidak akan mengalami kiamat. Ya. Jadi kehancuran semesta ini tidak dialami oleh orang-orang beriman.
Nah, petunjuk Al-Quran ada di Al-Baqarah 143. Ya. Wa kadzalika ja'alna ummatan wasata. Demikianlah kami telah menjadikan kamu, maksudnya umat Islam, umat wasata, umat pertengahan, tak berlebih-lebihan, tapi juga tidak takaluf, tidak tasahul, tidak berlebih-lebihan, tapi tidak memudah-mudahkan. Itu umatan wasata. Sambil contoh misalnya di Yahudi, ya karena mereka al-ghulu tadi, misalnya dalam perilaku keseharian di Yahudi itu perempuan yang sedang haid itu dianggap najis, makan aja nggak boleh bareng. Ya, kalau kita baca dalam sejarah perkembangan agama, apalagi agama-agama luar seperti di Cina, ya, perempuan-perempuan yang sedang haid itu ditempatkan di sebuah tempat, ya, dan harus terkunci, tidak boleh mandi, tidak boleh nyisir rambut, ya. Kebayang ya. Itu Yahudi misalnya. Di Yahudi tadi perempuan dianggap najis yang sedang haid. Di Nasrani perempuan yang sedang haid bersih dianggapnya, sampai melakukan hubungan juga tidak apa-apa. Islam wasatan, ada di tengah. Bahwa perempuan yang sedang haid, yaitu ada beberapa hal yang tidak boleh. Misalnya tinggal di masjid untuk ikutan duduk taklim, ya. Terus tidak boleh sholat, tidak boleh saum, sampai tidak boleh melakukan hubungan di dalam Islam. Ya. Tetapi sekedar mubasyarah laki-laki suami dengan istri, padahal istrinya sedang haid, tidak apa-apa. Dan itu diceritakan oleh salah seorang istri Nabi. Rasulullah mubasyarah dengan saya padahal saya sedang haid. Sampai ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dihalalkan bagi seorang suami ketika istrinya haid? Rasulullah, ma fauqal ijari, apa yang ada di atas sarung. Ya, teman terjemahkan ini. Nah itu Islam. Satu, dua contoh lain. Di Yahudi yang namanya mu'ibadah itu sebelum masuk ke rumah ibadah Yahudi, namanya saya lupa apa rumah ibadah Yahudi, ada yang ingat? Sinagog. Ya. Itu masuk sinagog itu harus ada semacam kolam kecil, ya, orang Sunda bilangnya pula, orang Arab juga pula. Itu harus dicuci dulu kaki, tangan segala macam, dan tidak boleh pakai sandal, tidak boleh pakai sepatu. Ya. Di Islam, di Nasrani sebaliknya. Di Islam tengah-tengah. Kalau tempatnya bersih ya jangan, gitu ya. Jangan pakai sepatu maksudnya. Tapi kalau kotor, ibadah pakai sepatu boleh. Makanya kenapa di dalam Islam ada beberapa hal yang berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Itu memang sengaja, ya, sengaja bahwa ibadah salah satunya adalah supaya beda. Jadi bahasa Nabi itu khaliful Yahud, khalifun Nasara. Berbedalah kalian dengan Yahudi, berbedalah kalian dengan Nasrani. Khaliful Majus, berbedalah kalian dengan Majusi. Intinya ke situ. Karena diantaranya tadi, ya, bahwa mereka salah satu karakter buruk mereka dalam beragama itu al-ghulu, berlebih-lebihan. Ini beberapa istilah ya, yang dipakai. Ada tanattu, Rasul pernah mengatakan halakal mutanatti'un, celakalah orang-orang yang ekstrim. Dia tidak boleh ekstrim. Ekstrim itu salah satunya kelompok-kelompok yang dalam tanda petik yang disebut radikal oleh kita, bukan oleh orang-orang Amerika. Ya, kalau orang Amerika makan orang yang mengamalkan Islam dengan baik itu disebut radikal. Ya. Radikal dalam tanda petik, artinya orang yang dalam keadaan normal melakukan bom bunuh diri misalnya, kan di dalam Islam tetap terlarang. Ya. Bom Bali misalnya, itu kan yang dibom itu adalah memang tempat maksiat, tapi tetap di dalam Islam terlarang, tidak boleh. Ya. Ada bom, ada tembakan itu dalam suasana perang. Ya, itu tadi. Jadi dampak buruknya adalah sebutan stigma teroris. Kenapa ini muncul kelompok-kelompok ekstremis tadi? Kenapa? Al-ghulu di dalam beragama. Ya.
Jadi semua orang yang berbeda dengan dirinya, apalagi di luar Islam, wah mereka halal untuk dibunuh, gitu ya. Tapi tadi catatannya, di dalam Islam ada nggak kelompok-kelompok seperti itu? Jawabnya ada. Kita nggak bisa nutup ada NII. Sampai hari ini masih ada itu. Ya, yang KW9 misalnya. Ya. Hari ini masih ada itu. Yang Panji Gumilang itu. Yang kemarin dihukum, bukan dihukumnya seberapa dinten. Saya nggak tahu. Yang jelas sekarang sudah bebas. Sebetulnya kemarin udah bebas, gitu. Hanya kita mah begitu ya. Itu kan kelompok mereka begitu. NI itu kan, ya mereka bawah tanah istilahnya. Ya. Makanya dulu pernah ada anak-anak yang hilang, tiba-tiba mengkafirkan orang tuanya. Ya, karena yang beda dengan mereka kafir, halal dibunuh, hartanya boleh diambil. Yang disebut dengan fai. Ya, ada ghanimah, ada fai kan. Bahasa yang dipakai bahasa Islam semua itu. Ya. Nah itu al-mutanatti'un. Ya, mutanatti'un itu ya tadi tanatu itu ya ekstremis ya. Yang kedua adalah tasyaddud. Di dalam salah satu hadis Rasulullah mengatakan la tusyaddidu ala anfusikum fa yusaddidullahu alaikum fa inna qauman, karena satu kaum itu tidak akan bisa. Bahasanya janganlah kamu memberat-beratkan dirimu sendiri, sehingga Allah Azza wa Jalla akan memberatkan dirimu. Sesungguhnya suatu kaum telah memberat-beratkan diri mereka, lalu Allah Azza wa Jalla memberatkan mereka, dan sisa-sisa mereka masih dapat kamu saksikan dalam biara-biara rumah-rumah peribadatan mereka, yaitu mereka mengadakan rohbaniyah, kerahiban di antaranya. Ya. Padahal kami tidak mewajibkan atas mereka. Jadi orang-orang yang disebut rahib-rahib yang tidak nikah itu dari zaman Nabi Musa itu tidak ada. Hanya mereka saja yang menganggap bahwa itu adalah perbuatan suci. Ya. Itu karena al-gulunya. Ya. Kemudian ada lain istilahnya takalluf. Dalam Al-Quran misalnya surat Al-A'raf, alladzina amanu wa amilus sholihat la nukallifu nafsan illa usaha. Orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Atau di dalam Al-Quran surat At-Taghabun ada ungkapan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha mastata'tum. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sekemampuan kamu. Ada di zaman Rasulullah seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah, suami saya soleh. Kata Rasul, kenapa? Ya, beliau malam hari sholat, siang harinya saum. Tapi dah Rasul orang cerdas ya. Ini perempuan ini bukan memuji suaminya. Ya, itu keluhan, hanya bahasanya halus banget. Bahwa ngerti nggak kira-kira itu bahasa itu? Malam harinya sholat, siang harinya sahur. Iya, artinya dia sebagai seorang istri tidak disentuh malam harinya. Ya, siang hari nggak kerja gitu, ayo gitu. Nah, akhirnya Rasul ngutus sahabat, "Cok, kamu nginep di sana." Apa yang dia lakukan? Nah, ternyata iya. Dan si tamu ini yang diutus oleh Rasul sengaja dia ya, menghalang-halangi. Saya mau ikut tidur di sini, tapi ingin bareng sama kamu. Ya. Akhirnya orang itu dikasih nasihat oleh Rasul. Semua ada haknya. Ya. Sholat malam, iya, tetapi jasadmu, ragamu juga punya hak untuk istirahat. Saum itu syariah, tetapi fisikmu juga harus kamu jaga. Dalam satu perjalanan Rasulullah pernah saum di bulan Ramadan, perjalanan bulan Ramadan, pergi ke sebuah tempat. Para sahabat kepayahan, ada yang lapor, Rasulullah, salah seorang dari teman kita kepayahan saum. Rasul langsung minta air waktu itu dan minum sambil berdiri biar kelihatan. Nah, ceritanya di kalangan sahabat masih ada yang kekeh saum. Nah, lapor lagi Rasul, di antara kita masih ada yang saum. Rasul saat itu mengatakan, yang masih saum hari ini
dia sudah maksiat kepadaku. Artinya semuanya buka. Dalam Islam apa ini? Tidak takalluf, tidak memaksa-maksakan diri. Berangkat ke Jakarta, jalan kaki, baikkan awus mutekasi, capek di jalan. Saya membiarin mati juga karena sawah bunuh diri itu. Ya, karena dalam Islam ada takalluf. Kalau lapar kenapa? Makanya di dalam Islam orang yang sakit, orang yang sedang safar ada rukhsah, keringanan. Kalau memaksakan pada sudah payah namanya takalluf. Tapi kalau gini, orang safar yuk ke Cicalengka. Cicalengka makan minum di situ. Nah, itu mah tasawuf. Di dalam safar kita boleh jamak qasar. Betul. Malahan itu Rasul kalau jamak qasar, kalau safar tidak pernah melewatkan jamak qasar, selalu jamak qasar. Pernah sekelompok orang mau nonton sepak bola, Pak. Ya, karena lapang bolanya itu dibuka jam 4, ya. Jam 3 bukan jam 4 ya. Kalau masuk sholat asar dulu mau ke bagian tempat ya. Lewat sela ke Cicalengka, sholat jamak qasar di Cicalengka, terus masuk ke stadion. Tunggunya bagaimana? Iya, itu mah kayak yang saung tadi itu ya. Hukumnya apa? Haram itu. Dan niatnya kayak main nonton bola tuh. Nonton bola masuk jadi safar ya, jamak qasar. Nah itu tasahul, jadi tolong bedakan, nanti ada tasahul, ada takalluf. Ya, tidak boleh juga kita memberat-beratkan diri, tapi juga tidak boleh kita memudah-mudahkan. Nah, asbabu zuhuri mauqifil ghulu, di antara penyebab munculnya al-ghulu itu adalah al-jahlu, ya, ketidaktahuan dalam urusan agama. Karena agama itu ibu bapak, agama itu satu hal yang pengetahuan kita harus betul-betul mendalam, nggak sepotong-sepotong. Ya, misalnya kita bicara sholat yang kita lakukan jangan pernah berpikir asal jadi, tetapi semuanya harus optimal, mulai dari toharoh, ada cek and recheck, dan jangan malu kita bertanya. Kalau perlu yang undang kajian kita misalnya nih praktek wudhu kan tidak ada yang salah ya. Karena masih tidak sedikit orang-orang yang wudhu, misalnya kalau saya wudhu di sebelah sini siang-siang itu masih banyak yang wudhu usap kepalanya di toilet Pak. Telinganya dikituan, terus basuh kaki kanan kiri Masya Allah. Pertanyaannya diterima nggak wudhunya? Kalau wudhunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Dan jangan dianggap sederhana, wudhu yang dibahas. Kalau itu mengakibatkan surga dan neraka, bukan masalah kecil. Ya, wudhu, tayamum, mandi janabah. Tidak sedikit orang beres mandi janabah terus wudhu. Isrof itu. Sudah mandi junub, wudhu lagi. Itu berlebih-lebihan. Rasul sampai mengatakan ittaqu waswasal ma'a. Kalian harus hati-hati itu waswas hati dalam menggunakan air. Ketika wudhu itu batasnya 3 kali maksimal. Basuh muka 3 kali itu maksimal. Basuh tangan 3 kali itu maksimal. Kecuali usap kepala. Kalau usap kepala kan cuma sekali. Ketika lebih asa kurang itu sudah waswas. Hati-hati. Ada setan disebutkan oleh Rasulullah. Hati-hati kalian di dalam wudhu. Karena di dalam wudhu itu ada setan namanya walhan. Nah, si walhan ini suka ngelaku di dalam wudhu. Kadang bisa juga budak karena walhan. Ganti. Itu aja loh. Jadi pendalaman keilmuan mesti. Yang kedua adalah taklid, ikut-ikutan. Orang lain begitu ikut. Jadi sebelum mengikuti nanya dulu. Bisa Ustaz dia misalnya sholat. Dan beri gagaro, misal. Terus ibu bapak ikutan, ayo gagaro. Tanya dulu, Ustaz kenapa gagaro? Hapur, panu gini suka di syariah. Ya, makanya seorang imam itu kalau ada gerakan sholat yang kira-kira tidak sempurna, itu harus memberitahu kepada jamaah.
Misalnya saya sakit lutut, jadi saya kalau mau berdiri dari sujud ke berdiri itu suka pegang sana, pegang sini dulu. Harus kasih tahu, Pak bisa diturutan. Pernah kan Rasulullah waktu ngimamin mencabut sepatu sahabat, nyerabut sepatu, dilempar. Beres sholat, kenapa kalian cabut sepatu, kata Rasul. Kalian lihat Rasul, kata Rasul tadi mah Jibril ngasih tahu sama saya di sepatuku ada najis. Jadi fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli ilmu jika kamu tidak tahu. Jangan malu bertanya. Malu bertanya akan sesat di gua. Yang ketiga ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu tadi, semangat yang berlebihan yang tidak ada batas dalam agama. Ini juga akan menimbulkan al-ghulu di dalam agama. Salah satu bentuk al-ghulu dalam ucapan, misalnya puji-pujian yang berlebihan terhadap seseorang, doa-doa, zikir-zikir yang dianggap bid'ah dalam tanda petik ya. Misalnya puji-pujian kaum sufi terhadap nabi dan wali-wali mereka. Demikian pula zikir-zikir mereka yang keluar dari ketentuan syariah. Contoh lain, mereka menambah-nambah doa zikir, misalnya menambahkan kata sayyidina. Ya kita jangan tabu untuk membahas itu. Ini lihatlah hadisnya. Anna rajulan, ini hadis sahih ini. Anna rajulan qala lin nabi ya khairana wa abda khairina wa ya sayyidana wa ibna sayyidina. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nas qulu biqaulikum wala yastafizannakum syaitan ana Abdullah wa Rasulullah. Ada orang yang datang menghadap Nabi, dia berkata kepada Nabi, wahai orang yang terbaik di antara kami, putra terbaik di antara kami, wahai Tuhan kami dan putra. Sayyid itu kan Tuhan atau guru atau apalah yang bisa jadi ratu, raja, itu sayyid. Rasulullah berkata kepada orang itu, wahai manusia, katakan apa yang kau ingin katakan, tapi kalian jangan biarkan setan memprovokasi kamu. Aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dalam redaksi lain, aku khawatir kalian seperti orang Nasrani. Orang Nasrani menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, itu karena sifat al-ghulu mereka. Rasul sampai mengatakan, la taj'alu qabri aidan, la taj'alu qabri masjidan. Jangan kau jadikan kuburanku yang dijadikan tempat untuk pulang balik, berziarah, dan jangan jadikan kuburanku sebagai tempat berdoa. Itu Nabi ya. Supaya tadi tidak kultus itu ujungnya menyamaratakan antara manusia, termasuk di dalamnya Nabi, setara setingkat dengan Allah. Nah itu kan bentuk kemusyrikan. Orang bersumpah demi Allah wa Rasulullah, itu sumpah yang haram hukumnya, tidak boleh. Kalau sumpah demi Allah saja, tidak perlu dengan Rasul. Itu al-ghulu, tentu pasti panjang ya kalau dibahas al-ghulu itu contoh-contoh, tapi cukuplah itu untuk dijadikan parameter sekaligus bahan kaji ulang kita ya. Karena khawatir tadi al-ghulu ini salah satu dampak buruk al-ghulu dalam ibadah misalnya itu adalah kebosanan ya, kebosanan, bosan berhenti aja, jadi maksiat kan itu kan banyak orang-orang seperti itu. Mudah-mudahan dengan kajian ringkas ini ya, bisa terinspirasi untuk lebih hati-hati di dalam beragama. Intinya al-ghulu itu adalah penalu yang harus kita singkirkan. Mudah-mudahan Allah memberikan jatah usia kepada kita, usia yang berkah, harta yang kita sedekahkan mudah-mudahan jadi amal jariah, dan yang masih dimiliki mudah-mudahan ini harta yang berkah. Mudah-mudahan juga Allah membukakan pintu-pintunya ya, untuk menambah keusuhan ibadah kita di bulan Ramadan. Dan lebih penting lagi adalah mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan momen Ramadan ini untuk kembali kepada fitrah. Karena salah satu inti dari ibadah di bulan Ramadan adalah mengembalikan kita kepada fitrah kita sebagai manusia yang baik ya,
manusia yang penuh kasih sayang, sebagai manusia yang taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.